Halo, selamat datang di ulasan visual kali ini. Coba deh kita ambil waktu sebentar aja, tarik nafas, dan tenangkan pikiran. Kita bakal masuk ke sebuah ruang refleksi buat ngebahas makna kekayaan yang sesungguhnya. Soalnya kan kita sering banget nih terjebak rutinitas, kerja terus tanpa henti. Padahal ada loh cara yang jauh lebih bermakna buat mengelola apa yang udah lelah-lelah kita hasilkan. Nah, di pembahasan kita hari ini, kita punya satu buku yang luar biasa mendalam. Judulnya Mengalirkan Rezeki, dan ini ditulis langsung oleh Dr. Rahmat Maulana. Jujur, ini bukan sekedar buku panduan keuangan biasa ya. Buku ini tuh ibarat ajakan buat kita memikirkan ulang gimana sih cara kita mengelola dan memandang rezeki kita sehari-hari. Jadi, ada perpaduan yang pas antara strategi finansial yang cerdas dengan kebijaksanaan hidup. Di bagian prolognya ada satu filosofi yang benar-benar ngena banget. Bunyinya seperti ini. Rezeki bukan sekedar kekayaan yang dikumpulkan, melainkan sungai yang mengalir, membawa berkah bagi diri sendiri dan komunitas. Dalam banget kan? Dr. Maulana ngingetin kita kalau kebebasan finansial sejati itu bukan tentang menimbun harta di brankas tertutup, tapi tentang gimana kita bisa nyiptain aliran kebaikan yang terus-menerus. Uang yang beneran kaya itu, uang yang mengalir lancar, ngasih manfaat buat kita, dan pastinya juga buat orang-orang di sekitar kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Metafora inti dari buku ini, membawa ember melawan membangun pipa. Mari kita bedah lebih jauh ya. Coba kamu bayangin ada dua orang yang tugasnya bawa air ke desa. Orang pertama milih buat kerja keras manggul ember setiap hari. Nah, ini tuh perumpamaan buat pendapatan aktif, kayak gaji bulanan kita. Kita secara langsung nuker waktu sama uang. Kalau kita nggak kerja, ya uangnya nggak datang kan? Terus, orang kedua, dia milih buat ngabisin waktunya ngebangun sistem pipa. Ini ibaratnya pendapatan pasif. Memang sih awalnya kerasa lebih berat dan lambat banget. Tapi, pipa kehidupan ini ujung-ujungnya bakal ngalirin rezeki secara otomatis. Hasilnya, kebebasan finansial jangka panjang buat hidup ya. Masalahnya nih, kalau kita cuma ngandelin sistem ember terus, kita tuh bener-bener ngebatasin diri kita sendiri. Kenapa? Ya karena potensi pendapatan kita mentok di waktu fisik kita yang cuma 24 jam sehari. Nggak ada tuh yang namanya kebebasan waktu. Kalau tiba-tiba kita sakit atau pengen liburan, otomatis air berhenti mengalir. Dan yang paling bikin deg-degan, sistem ini bikin posisi kita sangat rentan. Coba bayangin, kalau ada krisis ekonomi atau amit-amit kena PHK, sumber air kita bisa langsung kering kerontang saat itu juga. Lanjut ke bagian 2, paradigma kebebasan finansial. Jadi intinya, kalau mau bener-bener bebas secara finansial, kerja keras aja nggak cukup. Nabung sisa gaji tiap bulan juga nggak cukup. Kita butuh yang namanya pergeseran paradigma secara total. Orang-orang yang sukses keluar dari jebakan gaji bulanan itu punya pola pikir penciptaan aset. Maksudnya, mereka ngerubah total cara pandang terhadap uang. Dari yang tadinya uang cuma dipakai sebagai alat buat bertahan hidup, diubah jadi benih untuk ngebangun sistem yang muter terus. Mereka fokus bikin aset produktif yang lama-lama bakal kerja keras buat mereka, bukan sebaliknya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Langkah membangun pipa keuangan. Yang keren dari Dr. Maulana, beliau nggak cuma ngomongin teori melulu, tapi ngasih langkah kerangka kerja yang sangat praktis dan berurutan. Ini pondasi mutlak loh ya. Pertama banget, kamu wajib punya dana darurat. Ya seenggaknya buat biaya hidup 3-6 bulan ke depan lah. Ini fungsinya buat ngelindungin pipa kamu dari kebocoran mendadak atau krisis darurat. Setelah itu aman, baru deh kamu beralih fokus ke tabungan yang konsisten. Tabungan ini nantinya jadi modal kamu buat tahap paling penting, yaitu investasi. Disinilah uang kamu bener-bener mulai kerja sendiri buat kamu. Terus, wujud asli dari pipa investasi ini tuh kayak gimana sih? Macam-macam bentuknya. Kamu bisa alihin tabungan kamu ke properti buat disewain, atau beli saham yang ngasih dividen rutin tiap tahun. Bisa juga ngebangun bisnis yang sistemnya udah jalan otomatis, tanpa kamu harus selalu nongkrong di sana, atau ya instrumen yang lebih simpel kayak reksadana. Intinya, ini semua adalah aset real yang bakal terus ngalirin uang pasif ke kolam keuangan kamu. Tapi perhatiin satu hal yang krusial ini. Punya satu pipa aja tuh nggak cukup, bahaya malah. Kamu harus ngelakuin diversifikasi pendapatan. Kenapa ini ditekankan banget? Karena, jujur aja, nggak ada investasi yang 100% tanpa risiko. Kalau satu saluran tiba-tiba mampet karena ekonomi lagi lesu, kamu nggak bakal panik. Karena pipa-pipa kamu yang lain masih ngalir. Ini kunci utama supaya aliran keuangan kamu tetap lancar dan super aman dari segala arah. Nah, sekarang muncul satu pertanyaan yang menarik banget. Kita kan udah tahu nih cara dapet uangnya. Tapi gimana sih caranya mastiin uang yang ngalir ini beneran bawa berkah buat hidup kita?
Nah, disinilah poin di mana materi kita bergeser dan berubah jadi sangat spesial, karena pembahasannya masuk ke sudut pandang integrasi spiritual yang dalam banget. Kita masuk ke bagian 4, rezeki spiritual, berbagi kebaikan. Kalau kita lihat dari kacamata spiritual, apalagi di dalam nilai-nilai Islam, kekayaan itu sebenarnya cuma amanah, titipan aja dari Yang Maha Kuasa. Jadi ngebangun pipa keuangan yang kuat itu bukan buat pamer atau memuaskan ego pribadi bermewah-mewahan. Justru buku ini ngebahas indahnya konsep amal jariah, sebuah kebaikan yang ngalir terus-menerus buat orang lain. Menyisihkan harta buat zakat dan sedekah itu sama sekali nggak bakal bikin kita miskin. Malahan kebiasaan berbagi inilah yang bakal nyuci harta kita dan ngelipat gandain maknanya. Saya pribadi suka banget sama kutipan ini. Harta yang dibagi tidak akan berkurang. Ia memperkaya pemiliknya secara batin dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Ini benar-benar nampar ketakutan dasar kita soal kehilangan harta kan? Kenyataannya, harta yang dikasih ke orang lain itu nggak mungkin susut nilainya. Malah itu bikin batin kita makin kaya, ngasih kedamaian yang luar biasa, dan kebantu banget nyiptain masyarakat yang lebih sejahtera. Rezeki yang sejati itu ujung-ujungnya diukur dari seberapa besar warisan kebaikan yang kamu tinggalin. Oke, bagian kelima. Memulai langkah pertama Anda. Jadi, pertanyaannya sekarang, setelah kamu paham soal konsep ember, pipa, dan keberkahan, gimana dong cara kamu mulai ngelepasin diri dari siklus gajian bulan ke bulan ini? Buku ini ngasih dorongan praktis buat kamu. Pertama, bikin tujuan keuangan yang smart. Harus spesifik, bisa diukur, dan ada batas waktunya. Nggak usah nunggu semuanya kerasa sempurna. Mulai aja investasinya dari sekarang, biarpun dari nominal yang kecil. Bangun juga pergaulan dan jaringan yang positif. Dan yang paling penting, kalau nanti di tengah jalan ketemu kegagalan, nggak usah takut, anggap aja itu pelajaran mahal. Ingat, setiap sistem pipa raksasa itu selalu berawal dari sambungan satu pipa kecil pertama. Coba deh kita perlambat sedikit ritmenya dan benar-benar resapi pesan penutup ini. Jadilah pencipta pipa rezeki, bukan sekedar pembawa ember. Ini bukan cuma pepatah manis buat motivasi sesaat ya. Ini benar-benar sebuah panggilan buat kamu untuk mengubah arah hidup. Waktunya ubah capek dan keringat kamu hari ini jadi sebuah aset yang akan terus ngidupin kamu di masa depan. Sebagai penutup dari ulasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kamu renungkan. Pipa rezeki seperti apa sih yang mau kamu mulai bangun hari ini? Apa kamu bakal terus-terusan nuker waktu kamu? Atau kamu mau mulai merancang kebebasan kamu sendiri dari sekarang? Ingat ya, kebebasan finansial itu bukanlah tujuan akhir. Itu justru cuma langkah awal menuju kehidupan yang lebih tenang, bermakna, dan tentunya bermanfaat buat sesama. Selamat membangun pipa rezeki kamu,